Karakter James Bond mungkin bagi kalian adalah salah satu karakter film paling keren sepanjang masa. Atau bahkan kalian juga pernah ngayal atau mimpi bisa hidup layaknya James Bond. Jadi agen rahasia MI6, terlibat misi mata-mata yang seru, punya alat-alat ajaib kayak Doraemon, berwajah rupawan, pintar ngerayu dan hohohiye dengan banyak cewek cantik. Sesempurna itu. Bahkan Bang Calo pun ingin banget hohohiye-nya aja. Hehe. Rasanya gak mungkin banget lah punya hidup seperti Om James Bond. Tapi semua mulai berubah sejak film James Bond era Om Daniel Craig. Tepatnya dimulai pada tahun 2006 dalam film Casino Royale. Om Daniel Craig berhasil memerankan karakter James Bond yang lebih manusiawi. Bisa jatuh cinta, bisa patah hati, dan susah move on. Ya walaupun masih juga sering bungkus-bungkus cewek sih. Om, gak takut HIV apa? Hehe. Om James Bond versi Daniel Craig ini juga nggak punya barang-barang ajaib dan nggak masuk akal seperti film-film sebelumnya. Doi juga nggak punya invisible car seperti film SpongeBob. Daniel Craig tercatat juga sebagai pemeran agen 007 terlama. Udah 15 tahun Doi meranin karakter agen flamboyan ini. Meski tidak semua film Bond era Om Daniel Craig ini bagus. Contohnya nih ya, di film Quantum of Solace yang Bang Calo rasa kurang maksimal. Itu aja sih kayaknya. Selain itu bagus dan keren kok. Contohnya pada film Casino Royale dan Skyfall. Namun sekarang Om Daniel Craig udah pensiun dan meletakkan tuxedo agen 007. Di film James Bond terakhirnya yang berjudul No Time to Die berakhir dengan epic dan haru biru. Di ending film tersebut diceritakan James Bond akhirnya. Ih anjing, ngapain sih editor pakai main sensor? Kasih tahu aja lah. Biarin sih cuk, kali ini doang. Oke lanjut. Di ending film tersebut diceritakan James Bond harus tewas dengan pose berdiri gagah sambil bawa boneka anaknya. Nah kan spoiler lagi kan. Maaf nih Bang Calo harus spoiler. Biar kalian paham alasan Bang Calo bikin video ini. Hehehe. Dan karena James Bond udah mati, sudah dapat dipastikan kalau film Bond berikutnya akan melakukan reboot dengan pemeran agen 007 yang baru. Dan Bang Calo udah ngerilis beberapa calon yang digosipin dan dianggap cukup layak untuk melanjutkan warisan sinematik James Bond. Sebelum lanjut nih, yang belum subscribe, wajib hukumnya untuk subscribe dan bunyikan lonceng biar gak ketinggalan konten-konten keren dari Calo Bioskop. Semakin banyak kalian pantengin Calo Bioskop, semakin cepat Bang Calo untuk menuju kesuksesan finansial. Oke, langsung aja tanpa cacicut banyak bacot, kita mulai topik kita kali ini. Bang Calo serius yakin dah kalau Om Idris Elba merupakan salah satu calon kuat penerus mantel James Bond. Menurut Bang Calo, label aktor papan atas berkulit hitam Om Idris justru menjadi salah satu kelebihan Doi. Bang Calo kasih logikanya nih, keberhasilan Om Daniel Craig memerankan agen 007 menjadi super ikonik selama 15 tahun. Dan tentu fans gak akan mudah untuk melupakannya. Jadi ada kemungkinan nih rumah produksi akan memikirkan formula baru untuk masa depan waralaba film James Bond ini. Dinobatkannya Om Idris sebagai pria terseksi versi majalah People tahun 2018 tentu akan menunjang perannya sebagai agen 007 ini. Kalian tahu sendiri kan, James Bond ini dikenal punya image fuckboy yang hobi bikin cewek manapun klepek-klepek. Tahu-tahu udah basah, tahu-tahu udah adegan kasur aja. Pemeran Robb Stark di series akhir zaman Game of Thrones ini tiba-tiba muncul menjadi salah satu kandidat kuat penerus agen 007. Hal ini terjadi setelah beredar gosip yang mengatakan kalau sang produser James Bond, Barbara Broccoli sendirilah yang mengincar aktor berusia 32 tahun tersebut. Wah, seru juga tuh kalau Doi beneran main James Bond. Kan jarang-jarang kita nonton agen mata-mata yang naik kuda, pakai jubah kulit dan kemana-mana bawa pedang. Jadi ingat seseorang yang naik kuda nih, yang udah kalah berkali-kali. Fans pun dibuat penasaran setelah di karpet merah film Eternal yang lalu, Bang Richard enggan berkomentar saat ditanyai wartawan mengenai kemungkinan Doi memerankan karakter agen 007 tersebut. Strategi marketing yang bagus Bang Richard. Hahaha. Orang ini? Serius? Ya Tuhan, mengapa harus dia lagi? Nggak mungkin.
Terserah Dwayne Johnson lah mau jadi apa. Mau jadi Luke Hobbs, Black Adam, atau Presiden Amerika pun terserah. Pokoknya please jangan kasih James Bond ke orang ini. Bang Calo nggak mau adegan ikonik James Bond waktu pesan vodka martini dikocok bukan diaduk. Hah. Terus diganti sama mesin abang-abang berotot lagi blender jus telur campur brokoli sama ikan salmon. Lagian, dari mana datangnya spekulasi konyol ini? Yap, tebakan kalian benar. Om The Rock sendiri yang bilang dan blak-blakan kalau doi pengen meranin karakter James Bond ini. Hahaha. Rupanya, faktor keturunan lah yang dijadikan alibi Om The Rock buat ikut-ikutan nimbrung dan cari muka. Sehingga, kini doi juga dinilai sebagai salah satu kandidat pemeran karakter James Bond. Ternyata, kakeknya Dwayne Johnson yang bernama Peter Maivia pernah berperan sebagai penjahat Bond dalam film You Only Live Twice tahun 1967. Makanya tuh, doi juga pengen mengikuti jejak sang kakek buat main di franchise film yang udah tayang pada 1962 ini. Tapi, bukan sebagai antagonis layaknya sang kakek, tapi pengen jadi jagoannya. Wele, terserah Om The Rock aja deh. Satu lagi aktor yang diberitakan ngebet dan terang-terangan bersedia memerankan karakter James Bond. Yap, Henry Cavill. Aktor yang terkenal lewat perannya sebagai Clark Kent alias wartawan koran lampu merah alias Kal-El alias Superman ini diberitakan pernah menjadi kandidat kuat pemeran James Bond. Itu terjadi saat pemilihan aktor James Bond untuk film Casino Royale pada tahun 2006. Sayangnya, usia Om Cavill yang saat itu masih 25 tahun dinilai terlalu muda. Hingga akhirnya peran tersebut dikasih tuh ke Om Daniel Craig. Yah, nggak jadi deh Om Cavill sunkis kecup-kecup manja sama Tante Eva Green. Nah, kini setelah dibukanya kembali lowongan untuk pemeran James Bond, Om Cavill ternyata belum kapok dan menyatakan bersedia bila ditunjuk menjadi agen flamboyan 007. Apalagi, peran sebagai agen mata-mata bukan hal baru untuk Om Cavill. Terbukti, di tahun 2015, doi mendapatkan peran agen CIA di film The Man from U.N.C.L.E. Dan juga saat main bareng Tom Cruise sebagai Bang Kumis di film Mission Impossible Fallout. Terserah dah kalau kalian dan juga semua media lainnya jagoin Tom Hardy sama Richard Madden untuk jadi penerus memakai tuxedo James Bond. Tapi Bang Calo udah punya pilihan karakter lain. Dan orang tersebut adalah Tatarat Cillian Murphy. Nama doi emang lebih sering tertutupi oleh kebisingan yang dibuat oleh orang-orang yang menyerahkan nama Tom Hardy untuk nerusin pemeran James Bond. Tapi itu nggak akan berubah pandangan Bang Calo. Menurut Bang Calo nih ya, profil Om Cillian Murphy nggak kalah sama kandidat Bond yang lain. Tercatat, doi pernah dapat peran penting beberapa film pemenang Academy Award, macam Dunkirk di 2017 dan Inception pada 2010. Dan kalau soal karisma, masa kalian lupa betapa ngerinya tatapan Om Cillian Murphy saat dia meranin Thomas Shelby di series Peaky Blinders? Bang Calo jamin, Bond girl manapun akan dibuat nurut dan langsung check in bareng Mr. Bond. Hehehe. Cepat jeder. Dah, itu tadi 5 calon penerus karakter James Bond versi Calo Bioskop. Sekian dulu deh dari Bang Calo. Terima kasih juga udah nonton channel Calo Bioskop. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tetap tungguin konten kami agar kami cepat kaya. Dan kalian juga bisa request film di kolom komentar agar bisa kami bahas. Terima kasih korban Calo. Thank you, matur nuwun.